Cuman saya akan mengajarkan yang pertamanya pastinya cara menginspeksi, kan dari kemarin belum ya, cara menginspeksi suatu postingan atau produk yang sudah kita masukkan ke dalam website USP, sehabis itu kita daftarkan atau kita inspeksi. Jadi inspeksi itu cukup penting ya, kayak ibaratkan saya sudah membuat tugas nih, sudah membuat semua tugas, tapi tugas tersebut tidak kita serahkan kepada guru. Nah, itu sama aja ini hilas-hilas. Jadi fungsi inspeksi, kita sudah membuat tugas, kita sudah membuat project di dalam website WSP, lalu habis itu kita daftarkan dulu ke dalam Google, barulah nanti kita daftarkan lagi produk-produknya ke dalam Google. Biarin kenapa? Biarin produk-produknya itu muncul ke dalam Google ya. Oke, sebentar ya. Mana ya? Carousel ya, carousel, carousel, carousel ini dia. Oh, share screen ya? Saya belum share screen ya. Nah, kan kemarin saya sudah membuat postingan tuh. Postingannya ini dia nih ya. Agen susu Etawa Dairy Milk original 200 gram di Bekasi Timur. Nah, ini setahu saya dan seingat saya belum saya inspeksi nih. Jadi, atau belum saya daftarkan ke dalam Google. Wah, sudah muncul ternyata dan patch one ya. Kaget saya ini, lupa saya. Ini udah saya inspeksi atau belum? Dan ini udah muncul di patch one ya. Halaman satu tuh ya. Dengan total kompetitornya 40.200 agen susu Etawa Dairy Milk original 200 gram. Saya lupa ini, saya lupa jujur saya lupa. Ini saya lupa sudah diinspeksi atau belum. Coba balik lagi ya, cara bermain keyword itu usahakan jangan keyword panjang ya. Jadi keywordnya dipendek-pendekin aja. Kenapa? Karena kalau keyword long tail itu mungkin ya 60-70% yang mencari dengan kata kunci sepanjang ini. Jadi kalau udah kata kunci sepanjang ini, agen sesuai tahu Demil original 200 gram di Bekasi Timur, kita jangan senang dulu. Kita potong keywordnya. Kenapa? Biar jadi beberapa kata kunci aja. Ini sebutannya keyword long tail ya, atau keyword panjang, atau kata kunci panjang. Ini sedikit jarang yang mencari orang sebanyak ini ya. Jadi mungkin contoh nih, kalau saya mencari produk dye milk ya dengan kata kunci sepanjang ini, itu jarang banget. Jarang banget. Mungkin ya adalah beberapa, satu dua orang ada. Cuman biasanya lebih banyak orang mengetikkan atau mencari suatu kata kunci produk tersebut itu pendek, 4 kata kunci maksimal. Gimana caranya? Kita potong dari yang paling akhiran nih, 200 gram ini kita potong. Enter. Masih muncul patch one. Dua malah tuh munculnya. Alatnya 46.000. Terus original dipotong. Masih muncul patch one. Cek lagi alatnya. 44.000. Terus agen. Coba. Susu Etawa Daimik di Bekasi Timur. Nah, ini nggak tahu nih masuk apa enggak nih. Oh, masih muncul ternyata ya patch one ya. 56.900 ya. Oh, lumayan ya. Jadi orang kalau ini jujur ini masih panjang ya. Kenapa? Karena daerahnya lebih terperinci lagi. Coba kalau kita lebih singkat lagi, susu Etawa Daimilk di Bekasi gitu aja. Kalau enggak susu Etawa Daimilk Bekasi. Enter. Oh, masih muncul ya. Wah, boleh nih. Saya jadiin testimoni nih ya. Mantap nih. Halaman 2 maaf, halaman satu ranking 2 tuh ya. Dengan total kompetitor itu 64.200 tuh ya. Tuh, Shopee kalah. Tokped, wah Tokped nih juga cukup bagus ya Tokped ya. Tapi di bawah masih muncul punya saya juga nih, Carousel. Nah, ini postingannya apa ya? Saya juga lupa ini ya. Oh, simple banget ini ya. Iya, 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 iya. Oh, ini headline-nya, kalau nggak salah di pembelajaran kemarin, headline-nya ini saya kasih eksternal link ke dongkrak usaha nih. Kalau diklik ini ke DU tuh ya. Seperti ini ya. Dan alhamdulillah patch one. Patch one. Oke. Saya screenshot dulu. Saya masukin ntar ke grup. Testimoni-testimoni dulu aja. Seperti ini nggak boleh. Biarin pada semangat. Biarin pada semangat belajar SEO-nya ya, karena
SEO kalau udah di maintenance, terus apa namanya tidak dikembangin ya percuma. Oke, balik lagi. Ini sudah saya inspeksi, cuman nggak apa-apa. Saya coba inspeksi ngasal aja dari produk mana aja ya. Dari produk yang ini aja, ini produk yang udah saya posting. Jadi intinya saya akan mengajarkan cara inspeksi yang pertama. Barulah yang kedua, cara membuat atas konten dari postingan yang sudah kita bikin. Yang sudah saya jelaskan berulang-ulang kali. Teknik SEO itu cukup luas ya. Tapi di dalam USP ini cukup beberapa aja yang dipelajarin. Jadi jangan semuanya kita pelajarin. Jangan kita ingin tahunya itu tinggi. Kenapa? Karena kalau kita ingin tahunya tinggi, nanti pusing Bapak Ibu semuanya. Jadi cukup yang bisa dipelajarin, yang bagus-bagus, nah itu pelajarin. Contoh, di dalam SEO sistem OSP ini atau website OSP ini, jujur ini cukup banyak ya. Ini cukup banyak fiturnya ya. Mungkin ini takutnya ada yang baru ya. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Di dalam menu WSP ini banyak pilihannya tuh ya. Ada SEO hal, kartu digital, kategori, widget, atas header, bawah header, full page, layout per URL, produk, artikel, gambar, upload multiple gambar, atas konten, link per page, body per page, sama meta per page. Ini cukup banyak ya tuh dari A sampai Z. Tapi saran saya cukup yang saya jelaskan aja ya, yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, nah itu cukup dipraktekin. Apa aja? Saya ketik ulang, takutnya ada yang baru join ya. Apa aja itu bisa difahami ya. Pertama, yang harus dipelajarin dan dipraktekin pastinya. Yang pertama produk, ini pasti produk ya. Jadi sebelum kita membuat apapun itu, produk ini utama. Kenapa? Karena ini posting produk. Biarin postingan kita itu muncul di dalam WSP. Yang pastinya ada di dalam produk. Jadi ini produk nomor satu. Postingan produk Anda masing-masing. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bisa dilihat lagi di menunya ini atau di fitur-fiturnya banyak. Pokoknya yang saya jelaskan itu cukup dipelajarin dan dipraktekin ya. Yang kedua ada yang namanya atas konten ya, yang mau saya bahas hari ini. Atas konten. Atas konten ini apa? Gimana cara mainnya? Atas konten ini menggunakan postingan produk yang sudah kita buat. Jadi membuatnya atau menambahkan postingan produk dengan teknik atas konten. Jadi nanti satu postingan produk itu lengkap. Ada atas kontennya, ada postingan produknya, ada body per page-nya, dan ada link per page-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mohon nanti di-share Bang, notepad-nya siap, nanti di-share. Notepad-nya aman. Dan yang ketiga ada yang namanya body per page ya. Body per page itu apa? Insya Allah besok saya ajarin. Jadi untuk hari ini kita belajar atas konten aja. Dan sistematis yang saya jelaskan ini nggak bisa di satu hari kita bikin semuanya, nggak bisa. Karena SEO itu butuh waktu ya, butuh butuh pola, butuh ritme. Nggak bisa kita semuanya di hari pertama kita rokok. Oke, yang keempat link per page ya. Oke, ini ya. Yang pertama ada produk, ya. Yang kedua ada yang namanya atas konten. Yang ketiga ada yang namanya body per page. Dan yang keempat ada yang namanya link per page. Cukup empat ini aja, ya. Cukup empat aspek ini aja dipelajarin dan dipraktekin nanti bisa dapat hasil website, insya Allah. Tapi jangan lupa semuanya nih, semua fitur ini ya, semua fitur yang sudah saya jelaskan. Setiap kita posting, setiap kita input, setiap kita buat harus diinspeksi polanya itu seperti apa? Contoh, kita buat postingan produk, inspeksi. Kita buat atas konten, inspeksi. Kita buat body per page, inspeksi. Kita buat link per page, inspeksi. Kenapa? Karena kalau sudah kita input, sudah kita buat, tapi tidak kita inspeksi, itu sama aja kita tidak menyetor atau tidak mengasih hasil kita ini ke dalam Google. Gitu. Jadi tidak bakal muncul ke dalam Google. Jadi percuma, jadi hasilnya itu nihil. Jadi semua aspek yang di atas ini yang sudah saya jelaskan, harus yang namanya diinspeksi, harus diinspeksi, inspeksi semua aspek yang saya jelaskan di atas. Nah, seperti itu. Oke, berarti biarin lebih enaknya ya. Ini kan saya sudah
inspeksi produk. Jadi mungkin saya bikin atas konten dulu, baru nanti saya ambil linknya. Gimana cara ngambil link atas kontennya, Mas? Nanti kita praktek bareng-bareng. Kita praktek bareng-bareng aja nih ya. Biarin Bapak Ibu paham caranya, biarin Bapak Ibu paham polanya. Kan biasanya kan saya ngajarinya itu teknik atas kontennya kan teknik yang lumayan basic ya, lumayan standar. Cuman sekarang saya ubah sedikit, saya kasih sedikit racikan-racikan bumbu WordPress ya, biarin lumayan bagus, lumayan ada hasil sedikit ya. Oke, kita langsung praktek ya. Karena pertemuan pertama ini udah ya, pertemuan produk ini udah bisa ditonton aja di YouTube. Bang Rehan ada, di YouTube saya pun ada. Oke, yang kedua, kita belajar atas konten nih ya. Cara membuat atas konten menggunakan teknik WordPress. Kenapa teknik WordPress saya menyebutkannya? Karena sebenarnya di dalam teknik WordPress itu ada yang namanya headline, ada yang namanya sub headline. Nah, di mana di sub headline-nya itu ada deskripsi dan ada keywordnya tanpa disadarin. Tanpa disadarin kita itu ada keyword yang dimasukkan ke dalam sub headline-nya. Di mana kalau keywordnya itu diklik, itu dikasih external link atau backlink sesungguhnya. Jadi keyword sesungguhnya itu adalah backlink sesungguhnya itu adalah keyword berbentuk teks tapi dikasih link. Nah, itu barulah itu namanya backlink sesungguhnya. Oke ya, langsung ya kita praktek ya bareng-bareng ya. Apa ya tadi? Oh ya, oke. Kita ke Beranda ya, kita ke Beranda. Nah, gimana caranya mengambil link atau membuat atas konten dengan postingan produk yang ada? Pastinya kita pilih dulu produknya yang ada, produk lainnya. Contohnya ini ya, karena kan saya melanjutkan materi sebelumnya ya. Jadi ini saya ambil, ini kita buka dulu. Nih, ini saya sudah masuk ke dalam postingannya. Lalu ini kita ambil nih linknya ya, link lengkapnya dari nama website, slash produk, slash nomor urutnya, slash keywordnya. Nah, ini kita ambil, ya kita copy, kita simpan di Notepad. Fungsinya untuk apa, Mas Abdul? Fungsinya untuk agar nanti atas kontennya itu muncul di dalam postingan yang ini, yang saya jelaskan. Cara bermain SEO itu, di mana satu postingan WSP ini lengkap, ada postingan produknya, ada atas kontennya. Ini masih satu postingan, ada body per page-nya, ada link per page-nya. Jadi semuanya ini sinkron ya, atas konten, body per page, link per page. Tiga ini sinkron ke dalam postingan produk yang pertama. Kenapa? Biarin postingan produk kita itu powerful, biarin postingan produk kita itu gampang dirayapi oleh Google, biarin postingan produk kita itu bisa mendominasi dengan para kompetitor yang ada di halaman Google. Pastinya kalau sudah kita mendominasi, itu kurang lebihnya dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan bisa mendapatkan traffic yang cukup signifikan. Itu. Oke, langsung ya kita praktek bareng-bareng. Oke, nih udah saya ambil ya, sudah saya taruh di sini ya. Lalu yang kedua, kita masuk ke admin panelnya ya. Kita ke master data, kita cari yang atas konten, tulisan atau menu atau fitur di dalam WSP yang bernama atas konten. Nih ya, atas konten di atasnya link per page, di bawahnya upload multiple gambar nih ya. Atas konten. Kita klik atas konten, input atas konten. Nah, kita masukkan link URL produk kita atau link URL postingan kita atau link URL produk postingan kita seperti itu. Yang sudah saya copy atau sudah saya simpan di dalam Notepad. Ya, taruh di sini. Isi kontennya gimana? Kita siapkan ChatGPT. Ini menggunakan teknik beberapa keyword ya, biarin hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena kalau tadi saya cek ya, kalau tadi saya cek masih kalah sama Tokopedia, jadi saya mau mengalahkan Tokopedia ya, biar muncul benar-benar di ranking 1 halaman 1. Gimana caranya? Ini saya spill dikit. Yang pertama, kita minta tolong ke ChatGPT, simple aja minta tolongnya. Buatkan saya headline yang ngehook, buatkan saya satu headline aja, nggak usah banyak-banyak, karena nanti saya lebih fokus di sub headline-nya atau deskripsinya sebutannya. Buatkan saya satu headline yang ngehook untuk produk saya. Buka kurung, kita taruh di tanda apa di tempat kurungnya ini keyword kita ya atau kata kunci kita. Itu gimana caranya? Nih ya, bisa dilihat ya di dalam Notepad ya. Kan ini linknya lengkap nih. Tapi saya ambil agen susu Etawa Dairy Milk original 200 gram di Bekasi Timur. Ini saya ambil.
Ini ya, tutup kurung ya. Jadi buatkan saya satu headline yang ngehook untuk produk saya. Eta. Kalau headline ini nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Nah ini segini boleh lah. Nah ini tanpa disadari udah di, oh ya belum ya. Dikira saya ini sub headline-nya ya, ternyata bukan. Oke bagus. Ya. Terus ini saya ambil ya, rasakan khasiat asli sesuai atau demik, bikin badan fit, pencernaan lancar dan tidur lebih nyenyak. Cek kopi. Headline-nya kurang menarik ya untuk eh, produknya. Untuk produknya bagus oh ya produknya bagus untuk tulang atau apa itu tulisnya osteoporosis ya osteoporosis ya ini osteoporosis osteoporosis buatkan headline-nya kita bikin yang sebagus mungkin ya headline-nya kenapa nah ini dapat ya cegah tulang rapuh sejak dini sesuai atau endemik rahasia tulang kuat dan sehat setiap hari biarin sinkron biarin bagus hasilnya ya ini kita copy cek copy ya taruh di dalam headline atau di dalam deskripsi sini ya paste lalu tadi ada tanda seru ya terus kalau sudah ini kita bold ya semuanya ini headline ya di bold terus dikasih ukuran heading satu terlalu besar heading 2 aja nah tapi di bagian headline-nya nggak usah dikasih link cukup nanti kita kasih linknya itu di dalam apa namanya sub headline atau deskripsinya tapi menggunakan teknik WordPress. Nah, ini jadi nggak usah dikasih link nih ya bagian headline-nya. Segini aja simple aja ya. Ini ya simple aja seperti ini ya tuh. Cukup nggak usah dikasih link. Barulah nanti kita kasih linknya yang di bawahnya. Caranya gimana? Kita ke ChatGPT, buatkan saya eh, sub headline jangan sub headline terlalu singkat. Buatkan saya artikel yang singkat aja, tapi di setiap isi artikelnya tolong sisipkan keyword yang saya berikan. Nah, kita taruh keyword trafficnya apa aja itu? Yang pastinya keyword utamanya nih, agen susu etawa demik original di Bekasi Timur. Ini yang pertama. Kita copy, kita taruh di sini. Lalu kita taruh lagi, saya kemarin kayaknya sudah nyimpen keywordnya ya. Oh iya, mana ya? Oh ini ya. Oh ya, kayak gini. Ini saya sudah nyimpen ya beberapa ya keywordnya ya kemarin ya di pertemuan pertama ya. Jadi pertama kita pastinya mempersiapkan keywordnya dulu ya. Kenapa? Jadi nanti di dalam deskripsinya, di dalam artikelnya itu ya seperti biasa artikel, tapi tanpa disadarin disisipkan keywordnya yang akan sinkron ke dalam artikelnya atau ke dalam isinya. Jadi contohnya, misalkan manfaat susu atau demik berkualitas ini pokoknya nanti hasilnya aja. Saya juga kalau misalkan ngasih tahu juga bingung gimana contohnya ya. Langsung aja ya, biar nggak bingung. Seperti ini. Bentar, ini saya kasih koma-koma dulu, biarin dia sinkron. Nih, ini menggunakan teknik WordPress. Nah, ini ya jual susu atau oke ini saya copy, saya taruh di ini sini ya seperti ini. Dan di setiap keywordnya tolong dikasih linknya sebetulnya eksternal linknya, dikasih link ke saya menggunakan dongkrak usaha ya karena cukup bagus ya menurut saya, cukup powerful. Sini, sini ya dongkrak usaha, oke enter.
Tuh, bisa dilihat ya. Tuh, susu Etawa Demix di mana nih? Bagi kamu yang sedang mencari susu Etawa Demix, nah ini adalah keyword nih, ya bisa dilihat. Ini keyword ya, kalau diklik muncul ke DU. Persis kayak WordPress cara mainnya, polanya persis kayak WordPress. Kini saatnya mendapatkan produk berkualitas dengan harga bersahabat. Jangan lewatkan juga promo susu Etawa Demil. Ini adalah keyword yang sudah tadi saya kasih, dan kalau ini diklik masuk ke Dokter Usaha lagi. Jadi antara si teks ya atau artikel dengan keyword itu sinkron, nyambung. Jadi kalau dibaca tuh nyambung, enak jadinya. Kenapa? Karena si Google ya akan merayapi kalau dia tuh hasilnya enak seperti ini ya. Tuh. Tapi ini cukup panjang nih ya. Coba nggak apa-apa deh, boleh. Nih ya. Susu etodemik di kamu tuh bagi kamu yang sedang mencari jual susu etodemik ini keyword ya dan pastinya ini sudah dikasih link. Kini saatnya mendapatkan produk berkualitas dengan harga bersahabat. Jangan lewatkan juga promo susu etodemik. Harga terbaru 2025 di Bekasi Timur. Ini kalau diklik keyword lagi. Seperti itu. Nanti untuk mendapatkan penawaran spesial selama persediaan masih ada, ingin tahu berapa harga susu etodemik ini adalah keyword lagi tanpa disadarin dan ini bisa diklik. Tuh, seperti itu. Lalu sambung lagi, tadi apa sambungannya tuh? Kunjungi situs kami tuh untuk mendapatkan info lebih lanjut. Oke, berarti saya sampai dan oke semuanya aja nih saya copy bagus nih ya. Dari sini sampai ke sini saya copy bagus nih hasilnya nih. ChatGPT baik nih. Kadang dia ngasihnya berantakan. Bagus nih, mantap nih. Ini kemungkinan saya bisa patch one nih, bisa ngalahin Tokped nih. Saya taruh di sini. Tuh ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Ini kalau kita baca bareng-bareng ya, cuman yang atas sini terlalu apa ya? Terlalu nggak ada link, nggak apa-apa deh, boleh deh nggak apa-apa. Ini aja nih, biar nyambung semuanya. Itu dia. Eh, iya. Bukan atas konten. Gimana ya? Hilang ya. Tadi malam ntar ya Bapak Ibu ya biar saya rapiin dulu biar enak itu ngebacanya. Oke. Kita baca ya. Jadi headline-nya itu jangan dikasih link. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kebanyakan link juga kurang efektif ya. Jadi headline-nya cukup di bold aja atau ditebalkan ya. Jadi dikasih linknya, disisipkan linknya di dalam deskripsinya nih. Susu Etawa Demik dikenal sebagai pilihan terbaik bagi kamu yang ingin menjaga kesehatan, bla 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 semuanya, sampai ke bagi kamu yang sedang mencari jual susu Etawa Demik ini adalah keyword nih. Keyword ya, di mana keywordnya ini sudah saya sisipkan link. Kini saatnya mendapatkan produk berkualitas dengan harga bersahabat. Jangan lewatkan juga promo susu Etawa Demir. Ini adalah keyword. Nah, jadi kalau di WordPress itu seperti ini polanya. Artikel deskripsi itu dia misalkan ABC ABCD 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 keyword dan ada linknya, nanti nyambung lagi artikel lagi ABCD ABC ABCD lagi, nanti ada keyword lagi, ada linknya lagi tanpa disadari nanti ABCD ABC ABCD lagi. Kenapa? Karena cara bermain yang bagus itu seperti ini seharusnya. Kenapa? Karena ada di dalam deskripsi kita masukkan link, tapi harus sinkron kata-katanya dengan deskripsi yang sebelumnya atau artikel jadi nyambung seperti ini ya. Bagi kamu yang sedang mencari jual susu etodemik murah di Kota Bekasi, jual susu etodemik itu adalah kategori atau kata kunci ya atau keyword di mana dia akan sinkron dengan deskripsi yang sebelumnya nih seperti ini. Nah, jadi ini cukup powerful ya, langsung aja ya kita kasih hubungi kami bawahnya, hubungi kami karena di dalam atas konten nggak bisa ditambahkan hubungi kami atau nggak bisa dikasih CWA. Jadi kita buat manual aja hubungi kami, lalu kita bold, kita hubungi konsultasi gratis dapatkan, maaf jangan jelek nih hubungi kami. Order sekarang juga. Terus saya kasih warna biarin kelihatan beda karena di dalam atas konten nggak bisa dikasih COWA ya jadi harus kita tulis manual ya Bapak Ibu semuanya. Saya kasih warna apa ya, hitam bagusnya, nah hitam, terus teksnya warna putih biar kelihatan gitu, biarin beda sendiri, nah seperti ini. Order sekarang juga, terus saya kasih gayanya ya, nggak usah lagi gayanya, ini saya kasih heading 2, nah seperti ini aja cukup.
Order sekarang juga di sini. Di sini ya. Order sekarang juga di sini. Seperti ini aja cukup. Merah apa ya bagusnya ya? Bentar ya, saya kasih warna biarin catching, biarin biarin eye catching gitu. Order teksnya warna hitam ya. Merah ya bagus ya. Coba bentar ya. Ibu. Nah, ini untuk mengganti warna di atas sini ya. Karena di dalam atas konten nggak bisa dikasih yang namanya apa namanya? CWA ya. Jadi atau button. Jadi kita bikinnya kayak gini aja. Order sekarang juga di sini. Jadi seperti ini aja. Oh, bagus, gelap. Warna hitam airnya bagus. Nah, gini aja nih ya. Order sekarang juga di sini. Dan ini kasih kasih miring, biar ini dia kelihatan beda. Order sekarang juga di sini. Lalu kalau ini sudah diganti, sudah di otak-atik sama kita bold. Kita sisipkan link WhatsApp kita. Nih ya, tautan. Terus kita ke produk kita, pastinya ke sini ya. Kita cari ini ya, nih. WhatsApp-nya kita klik aja. Nih, ini kita ambil ya. Terus kita ke mana tadi ya? Sini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, jadi ini adalah tanpa disadari ini kalau diklik oleh orang tersebut, kalau dia sudah melihat website saya yang pasti udah page one, terus ini diklik ya, diklik oleh orang tersebut. Nah, ini nanti akan secara otomatis akan langsung dimasukkan ke dalam WhatsApp WhatsApp yang sudah saya sisipkan seperti ini. Kalau sudah simple, kita submit. Kita submit ya. Terus kita kita cek hasilnya ya. Atas konten itu muncul di mana? Atas atas konten itu muncul di paling atas postingan produknya. Nih, di sini ya, nih. Di sini dia atas konten. Jadi dia ada teks sedikit ya, kayak pastinya saat dia dibuka nih. Cegah tulang rapuh sejak dini, susu atau demi rahasia tulang kuat dan sehat setiap hari. Di bagian headline-nya nggak usah dikasih apa namanya, dikasih link nggak usah. Cukup di bagian deskripsinya aja. Tapi harus sinkron dari deskripsi ABCD, keyword dan juga linknya. Nanti sambung lagi deskripsinya lagi ABCD lagi keyword tapi dikasih linknya. Contoh seperti ini. Sikat aja. Ini sebenarnya terlalu panjang ya, cuman nggak apa-apa. Seharusnya setengah aja nih, sampai sinilah mungkin. Sampai sinilah mungkin ya, cuman nggak apa-apa lah. Ini coba kita try bareng-bareng. Ya seperti ini. Dan ini kalau diklik order sekarang juga, ini adalah WhatsApp. Karena di dalam atas konten nggak bisa dikasih WhatsApp. Jadi ini kalau diklik nanti masuk ke WhatsApp yang sudah saya masukkan ke dalam atas konten tersebut atau ke dalam deskripsi tersebut seperti itu. Nah, ini sudah berhasil nih atas kontennya sudah jadi ya. Tuh, jadi yang di sini ada yang atas konten di mana di setiap deskripsinya saya kasih linknya, saya kasih eksternal link ke dongkrak usaha. Lalu di bawahnya seperti biasa, postingan produk pastinya tuh, postingan produk simpel-simpel aja. Postingan produk nih seperti ini. Lalu nanti di bawahnya nih ada yang namanya body per page. Nah, untuk body per page nanti saya ajarinya sedikit beda. Kenapa? Nanti saya ajarinya body per page-nya kita buat halaman landing page. Coba dibayangin ya. Ntar, saya lupa nih. Saya ada satu contoh ya, udah jadi. Cuma saya lupa nih, ntar saya lagi apa nih? Ntar lagi inget. Jadi ada nih. eh, saya udah ngebuat. Sebenarnya bukan saya, orang. Ada salah satu peserta. Dia ngebuat seperti ini tekniknya. Sampai di AI-nya masuk website dia. Coba dibayangin nih. Kalau kita cari, saya masih ingat sewa Volks, apa ya namanya? Sewa, ntar ya coba ya, sewa storage. Dia nih punyanya. Ya mantap nih. Dia sampai jadi kalau misalkan Bapak Ibu, di sini kan kadang-kadang ada AI nih, ya. Sampai AI-nya itu masuk WSpedia, bayangin. Sampai AI-nya tuh tahu WSpedia tuh halaman satu. Tuh. Coba saya lupa. Nih, dia nih WSpedia nih ya. Yang dotis apa namanya? Dotis. Bentar ya Bapak Ibu saya lupa nih. Jasa distributor apa ya namanya? Lupa saya. Jasa sewa cold storage. Tuh, dia masih masuk nih Pak nih, cuman dia punya dua website ya, yang satu .com, yang satu .biz. Dan semuanya di maintenance menggunakan teknik saya. Ntar, saya lupa ya, apa ya? Jadi dia bagian BPP-nya dibuat landing page sama dia.
Area coba. Oh ini dia nih, ada nih ternyata di saya. Oh, ini nih ya. Nah ini dia nih, punya dia nih. Nih mana ya? Kan. Ini belum di otak-atik sama dia. Nah ini ya. Nih. Nah ini ya. Jadi besok saya akan ngajarin membuat body perpatch seperti ini. Karena ini belajar dari saya nih ya. Bisa dilihat ya. Ini adalah body perpatch ya, berbentuk landing pads. Jadi landing pad singkat kita sisipkan ke dalam body perpatch tuh ya. Lumayan bagus kan tuh. Oh, produknya siap booking. Ada satu lagi, coba ntar kita cek lagi ya. Ngulik-ngulik aja. Nah, enaknya body perpatch tuh kalau kita udah terbiasa, kita tinggal ngulik-ngulik aja. Ini nih. Wah, ini dia pakai teknik 1000 keyword ya. Masya Allah nih orangnya nih. Masya Allah sukses nih orangnya nih. Mantap nih ya. Tuh, teknik 1000 keyword nih ya. Tuh, di mana satu keyword bisa mendominasi dengan keyword-keyword lainnya. Ini baru nih, belajarnya baru kemarin. Ntar, saya lupa nih, ini di mana? Oh, berarti belum, belum. Berarti masih ada di website satu lagi. Oh, ini dia nih ya, juga salah satunya ya. Ah, ini mah masih simpel, masih kurang nih, masih kurang. Ya, besok saya akan mengajarkan yang ini aja dulu nih ya. Bisa dilihat ya, ini besok saya akan mengajarkan membuat body per page seperti ini ya. Menggunakan teknik landing page ya. Tapi kita masukkan atau kita sisipkan ke dalam postingan produk. Jadi LP-nya itu nggak usah di luar, LP-nya itu di dalam postingan produk. Nih, seperti ini. Tuh, ini adalah body per page berbentuk singkat landing page ya. Besok saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ditunggu aja tuh. Di mana di sini ada gambarnya, di sini aja mengenai singkatnya produk nih seperti ini ya. Di sini ada kayak harganya dan kilo-kilonya. Di sini ada layanan lainnya nih. Ini. Besok saya akan ajarkan, besok kita belajar bareng-bareng body per page ya. Seperti ini ntar hasilnya. Lumayan bagus kok. Jadi satu postingan produk ini gambarnya terlalu gede nih. Mungkin dia lupa kali kan ya. Jadi postingan produknya ini contohnya nanti kalau kalau udah lengkap di atas ada yang namanya atas konten. Di bawah ada yang namanya postingan produk nih. Dan di bawahnya lagi ada yang namanya body per page berbentuk landing page atau kebalikannya landing page berbentuk body per page atau sebutannya landing page yang kita sisipkan atau kita masukkan ke dalam postingan kita. Jadi seperti ini. Dan kurang satu dia, link per page. Link per page itu di mana? Link per page itu, oh ini udah nih, link per page sudah ada. Nih, link favorit tuh, ada gambarnya lagi ya. Nih, link per page itu di sini ya. Dan ada gambarnya lagi ya. Mantap nih orangnya, mantap. Dan dia katanya, Alhamdulillah, stepnya cukup mudah difahami. Besok kita belajar bareng-bareng, singkat-singkat aja ya, seperti ini. Jadi, satu postingan ini, cuman ini dia kurang satu ya, kurangnya namanya atas konten. Jadi satu postingan ini sinkron, atas kontennya ada, postingan produknya ada, body purpose-nya ada, link purpose-nya pun ada. Jadi lengkap nih seperti ini. LPP-nya ada, terus body purpose-nya ada, di paling bawah berbentuk landing page singkat, terus atas kontennya belum nih. Tapi ini kalau ditembak ya, ditembak dikasih teknik 1000 keyword seperti ini ya mantep nih. Mana tadi 1000 keyword ya? Ini dia nih, teknik 1000 keyword. Coba ya, kita copy di. Ini udah di, ini kayaknya belum diinspeksi sama dia nih. Belum kan? Tapi masuk.com-nya masuk ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, oke, lanjut ya kita back to topic ya. Ini terlalu jauh ya, nih saya close-closein dulu ya. Saya cuma ngasih visualnya aja ya. Nah, kalau tadi kita sudah masukkan atau sudah kita buat atas kontennya seperti ini, gimana cara inspeksinya? Inspeksi jangan di sini ya, jangan di sini ya, jangan di sini. Bagian inspeksinya kita ngambil linknya itu dari admin panel atas kontennya di sini ya, admin panel ya kan. Pastinya kita akan masuk data seperti biasa atas konten. Nah ini dia nih, ini kan ada linknya nih, nama website, produk, nomor urut sama keywordnya. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil, walaupun sebenarnya tampilan atau tampak visual itu sama nih ya. Tuh, sama ya, nggak ada bedanya. Cuman nggak tahu kenapa, saya udah terbiasa ya, udah terbiasa. Kalau ngambil link ya, link berbeda tempat itu ya, ya udah beda tempat. Kalau posting produk dari sini, kalau atas konten kan sudah disiapkan nih halaman webnya nih, ya udah berarti saya ngambil dari sini.
Begitupun sama, body per page juga sama, link per page juga sama seperti ini. Ngambilnya juga, jadi nanti di setiap fitur nih ada linknya atau halaman URL-nya. Atas konten nih, contoh nih ada nih linknya nih, diambil. Nanti yang berikutnya body per page. Ada lagi tuh linknya diambil. Nanti berikutnya sama, link per page. Ada lagi diambil, sama. Sekarang atas konten dulu aja. Ini kita copy. Atau ini tadi ya. Terus, salah. Terus kita ke Google Console. Google Console. Nah, ini kan saya sudah mendaftarkan ya kepada Google-nya ini, kepada Gmail saya. Nanti mungkin saya akan ngajarin satu sesi ya. Nggak usah satu sesi. Saya akan ngajarin gimana cara mendaftarkan websitenya. Nih ya, ini sudah saya copy tadi. Linknya pastinya di sini ya. Nih, linknya di atas konten atau di fitur tersebutnya. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Di atas sini ya. Di atas sini paste. Uji URL aktif. Mungkin Bapak Ibu sudah pada paham kan gimana caranya mendaftarkan websitenya ke Google. Itu mungkin sudah pada paham kan ya. Kalau nggak nanti saya bikin satu video singkat aja. Kalau nggak besok insya Allah sebelum kita mulai semuanya, kita mendaftarkan website dulu ke dalam Google. Jadi stepnya itu kita daftarkan dulu website kita, barulah kita bisa mendaftarkan postingan-postingan produknya yang ada di dalam website tersebut. Itu. Nah, terus kita minta pengindeksan. Oke, selesai. Nah, ini dia. Jadi ini salah satu teknik di mana membuat atas konten yang lumayan baik dan benar dan juga efektif. Pastinya perihal postingan produk kita atau perihal produk di dalam website kita yang tadinya mungkin halaman satu ranking berapa, jadi bisa halaman satu ranking satu. Kenapa? Karena KPI saya itu halaman satu ranking tiga itu page one ya. KPI saya itu beda ya, jadi cukup ekstrim ya. Kenapa? Kalau udah halaman satu ranking 4 itu bukan page one. Halaman satu ranking 5 itu bukan page one. Saya tuh KPI saya tuh kenapa saya tinggiin? Biarin saya bisa lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. KPI saya tuh halaman satu ranking 3 maksimal. Kalau dia sudah lewat dari ranking 3 itu udah bukan kategori page one, walaupun muncul di halaman satu. Targeting saya, halaman satu ranking satu 2 3 itu page one. Kalau dia ranking 4, ranking 5, ranking 6 itu udah bukan page one, itu mungkin udah tenggelam. Jadi gimana caranya biarin kita bisa muncul di halaman satu ranking satu, halaman satu ranking 2, halaman satu ranking 3 seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Rekamannya, ada rekamannya Pak, aman rekamannya. Itu link, maaf, telah join itu link internal, betul. Link internal, eksternal dari link luar ke dalam website saya seperti itu. Bukan internal ya, tapi eksternal. Maaf Mas, cara buat link di tengah-tengah artikel itu gimana? Nanti saya kirimin aja chat GPT-nya. Tenang aja, Bapak Ibu semuanya nggak usah bingung. Nanti saya kirimin chat GPT-nya. Kalau saya halaman satu, ranking satu disebut page one, mantap Pak, itu page one namanya, mantap. Tapi balik lagi, jangan keyword long tail, keyword harus pendek. Kalau keyword long tail percuma, orang orang jarang yang mengetikkan keyword long tail. Ya, jadi kita kita boleh senang ya, kita boleh senang ranking satu ya halaman satu ranking satu. Tapi kalau keyword panjang percuma. Usahain ya gini, contoh ya, contoh gini, susu etawa demik Bekasi. Salah ya. Susu etawa Daimilk Bekasi. Nih ya, baru kita boleh seneng. Empat kata kunci, susu, etawa, demik, Bekasi. Baru kita boleh seneng. Kalau keywordnya panjang, itu gampang patch one-nya, mudah. Tapi kalau keywordnya pendek seperti ini, coba Bapak Ibu semuanya, gimana gunain tekniknya? Step by step aja, pelan-pelan. Jadi semua postingan produk, apakah baiknya diposting? Iya, jadi semua postingan produknya dikasih atas konten, dikasih body per page, sama link per page, Kak. Jangan nanggung, jangan kita tuh kerja jangan setengah-setengah. Kita tuh kerja langsung aja, nyemplung-nyemplung sekalian, nyebur-nyebur sekalian, berenang-berenang sekalian. Jadi saat kita udah kering nih, saat kita udah kering, kita tuh tinggal ngeliatin orang nih, tinggal ngeliatin orang yang lagi pada nyebur baru. Sedangkan kita udah kering gitu, ibaratkan pepatahnya gitu. Jadi ibaratnya kita tuh nyebur dulu nih, nyebur sampai dalam, barulah kita nanti naik ke atas, kering kita kan. Nah, barulah kita ngeliatin nih orang-orang yang lagi nyebur, yang lagi basah seperti itu. Baik, ya Pak Rizal, open mic-nya Pak. Iya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Iya, Mas mau tanya Iya boleh Pak. apa namanya? Kalau kita mau mengetahui seperti tadi itu ya,
kita mau di Hmm, page one atau enggak. Tapi ternyata kalau dari banyak HP itu kadang-kadang beda ya tampilannya ya. Kita betul, mungkin di HP kita bisa page one. Ternyata di HP-nya teman saya coba nggak keluar malah. betul, Atau di betul, halaman keberapa. Itu yang betul. pertama. Terus yang Ya, kedua, dan jika kita tidak menggunakan Google, kalau misalnya kita menggunakan iPhone, kita pakai Safari atau apa, bisa nggak ya, muncul di situ. Nah, ya. gimana solusinya itu? Oke, bagus ya. Nih, jadi sistematisnya gini. Kita sudah bikin suatu produk, suatu keyword. Kenapa yang sering saya ajarkan? Usahakan ngecek keyword, jangan menggunakan Gmail sendiri. Nah, ini adalah Gmail sendiri atau Gmail pribadi. Di mana Gmail pribadi saya ini, saya sering gunakan. Coba kita ganti ya. Ini saya copy ya. Ini dulu ya. Agen sesuai atau demik. Saya ganti Gmail. Jadi sistematisnya itu usahakan kalau kita udah buat posting produk, udah kita kasih atas konten, jangan dibuatkan atau jangan dicek di Gmail kita sendiri, dicek di Gmail yang lain. Masih patch one. Ini berarti asli. Kalau Bapak Ibu mengetikkan ini sama, nggak ada yang berubah nih patch one. Jangan senang dulu, dipotong-potong pelan-pelan. Dari Bekasi, potong. D-nya dipotong nih sampai sini. Enter. Salah nih, ada garis miring. Coba produk saya, Mas. Tuh, muncul ya, tapi halamannya udah mulai tenggelam ya. Satu, dua, Nah, tiga, empat. Empat. Empat ya, ranking empat. Coba agennya saya hapus. Sama. Satu, dua, tiga, empat. Empat sama. Kalau tadi, ini nomor empat ya. Kalau tadi di Gmail yang saya Gmail pribadi, dengan kata kunci susu atau demil. Nah, ini nomor dua. Ya, kalau Gmail saya sendiri, ini nomor dua. Tapi kalau Gmail yang lain ya, Gmail yang lain atau Gmail yang second second Gmail ini nomor 4. Satu, dua, tiga, empat nih ya nomor 4. Seperti itu. Makanya usahakan kalau kita sudah buat posting produk tersebut, jangan dicek di Gmail sendiri, tapi dicek di Gmail pribadi. Seperti itu. terus Tadi solusinya juga, biar naik juga gimana, Mas? kenapa Pak? Gimana? Solusinya biar rata. Biarin naik Pak, biarin 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 mungkin patch one ya, ranking 3, ranking 2, Ya, ranking 1 gitu ya Pak. iya. Oke. Nah, makanya di dalam fitur saya atau pola saya ini bisa dilihat ya di Notepad ya. Ini mungkin nanti saya kirim aja semuanya saya share di dalam obrolan nanti kita biarin biarin pada jelas. Ini ada yang namanya postingan produk. Kalau bisa dilihat ya, di dalam agen susu etawa ini baru ada satu postingan produk ya. Jadi belum saya kasih atas konten, belum saya kasih body per page, belum saya kasih link per page. Jadi cuman posting produk tok, nggak lebih nggak kurang nih. Barulah tadi kan saya kasih atas konten. Nah, fungsi atas konten, fungsi body per page, fungsi link per page itu adalah untuk menaikkan ranking keyword kita atau ranking produk kita yang tadinya saat kita sudah posting muncul di halaman satu ranking 5 ya. Itu sebutan saya belum page one. Lalu saya kasih atas konten. Kalau sudah saya kasih atas konten, inspeksi jangan lupa ya. Nanti tinggal ditunggu lagi entah sore atau malam atau besok. Nanti dia akan naik. Kita tes saja atau kita lihat lagi bareng-bareng besok ya. Seharusnya dia naik. Kenapa? Karena sudah saya kasih sisipkan teknik atas konten ke dalam postingan tersebut. Nanti kalau misalkan naiknya lama nih naiknya satu, tinggal ditambahkan yang namanya body per page. Nanti lagi kalau misalkan naiknya lama lagi lambat, tinggal dikasih yang namanya link per page. Jadi semua fitur yang saya jelaskan di sini ini tuh sinkron nih atas konten, body per page, link per page, tiga aspek ini, tiga fitur ini dia akan menaikkan ya, dia akan membuat ranking kita itu naik dari postingan atau dari ranking halaman yang sudah terlihat jauh. Contohnya misalkan saya ngebuat suatu postingan ya, baru menggunakan posting produk doang nih, posting produk nggak lebih nggak kurang. Lalu saya posting, saya inspeksi, terus muncul di halaman satu ranking 9. Nah, fungsi atas konten, fungsi body per page, fungsi link per page, biar menaikkan rankingnya itu bertahap. Biarin biarin menaikkan rankingnya itu sesuai polanya. Pelan-pelan dia. Tadinya ranking 9, baru posting produk, terus nanti saya kasih atas konten, naik lagi ranking 7, terus nanti saya kasih lagi body per page, naik lagi ranking 5, terus nanti saya kasih link per page ya, naik lagi ranking 3. Tapi balik lagi, dinaikkan di postingan produk yang kita ingin naikkan. Kenapa saran saya?
sistematis SEO ya atau organik itu atau website itu cukup complicated. Kenapa? Karena harus step by step, nggak bisa instan. Contoh, satu hari ya, satu hari posting produk minimal 10 postingan produk. Ini hari yang pertama ya, hari yang pertama posting produk minimal 10. Kalau sudah di hari yang kedua nih, di hari yang kedua, tapi jangan lupa habis kita posting, pokoknya semua semua fitur, semua sesuatu kita buat di dalam website itu harus diinspeksi atau harus kita daftarkan ke dalam Google, biarin dia bisa muncul ke dalam Google. Hari pertama, kita bikin 10 postingan produk, lalu kita inspeksi. Ditunggu sampai hari kedua. Ya, di hari kedua kita buat atas konten dari 10 postingan produk di hari pertama. Ya, 10 atas kontennya. Dan jangan lupa diinspeksi juga. Lalu di hari ketiga ini kita buat body per page dari 10 postingan produk di hari pertama. Jangan lupa juga 10 postingan dari body per page lalu diinspeksi juga. Jadi hari ketiga sudah selesai, barulah di hari keempat. Hari keempat ini apa? Kita buat link per page ya, link per page dari 10 postingan produk di hari pertama. Dan jangan lupa diinspeksi juga. Jadi nanti di dalam satu postingan produk tersebut ada yang namanya atas konten, ada yang namanya body per page, ada yang namanya link per page. Jadi lengkap. Jadi strukturnya itu berjalan dengan masing-masing, berjalan dengan SOP-nya, berjalan dengan ritmenya, berjalan dengan polanya seperti itu. Jadi sinkron satu sama lain dari postingan produk, atas konten, body per page maupun link per page seperti itu. Makanya saran saya, kita tuh nggak bisa satu hari kita kasih semuanya, satu hari kita kasih yang namanya body per page, kita kasih yang namanya link per page, kita kasih yang namanya atas konten dalam satu hari, itu nggak bisa. Kenapa? Menurut saya itu kayak mengacak atau membuat si Google itu sedikit bingung. Ini orang kan tahu nih SEO ini organik, ini orang tahu SEO ini butuh waktu, butuh maintenance, butuh teknis yang baik dan benar. Tapi satu hari dilibas semuanya. Balik lagi, kita sudah mendaftarkan di hari yang pertama postingan produk ya, sudah kita daftarkan. Kenapa saran saya bisa dilihat ya, mengambil linknya itu bukan dari postingan produk tersebut, bukan dari sini. Padahal kalau bisa dilihat ya, tampilan look visual itu sama. Ya, HTTPS nama website slash produk slash nama nomor urut 704 sama ya. Tuh. Tapi saya tuh ngebacanya polanya itu beda. Jadi kita ngambilnya tuh di setiap fitur yang ada. Misalkan atas konten, diambilnya di sini. Ya, ini di sini. Walaupun sama, terlihat visual itu sama. Lalu yang berikutnya, body per page. Nih ya, di sini. Sebenarnya tampilan looks looks visual itu sama, di sini juga sama. Kenapa saya beda? Karena menurut saya SEO itu lebih bagusnya itu dia step by step by step by step. Slow but sure daripada kita buru-buru, daripada kita gerasa gerusuk nanti hasilnya juga si Google yang udah ngasih gerasa gerusuk juga, hasilnya pun juga emang muncul di halaman satu, muncul di page one, tapi ntar tiba-tiba bisa hilang, bisa tenggelam, tiba-tiba bisa langsung hilang, hilang, hilang sih nggak mungkin bisa turunnya jauh, bisa turunnya drastis. Makanya saya tuh lebih suka bermain SEO itu pelan-pelan. Posting produk, inspeksi. Hari kedua atas konten. Dari postingan di hari yang pertama, inspeksi juga nih atas kontennya. Nanti nanti nunggu lagi di hari ketiga buat body per page-nya. Dari postingan produk di hari pertama, inspeksi juga nih body per page-nya. Lalu di hari keempat buat namanya link per page dari postingan produk di hari pertama, sama inspeksi juga link per page-nya seperti itu. Jadi ada ritmenya, ada polanya, ada alurnya. Jadi kita nggak usah terlalu buru-buru, nggak usah terlalu gerasa gerusuk seperti itu, Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Dicobakan produk saya bisa, Mas. Apa itu, Pak? Ya, di Google coba jasa pijat capek umroh. Apa itu, Pak? Jasa? Jasa pijat capek umroh. Oh, jasa 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 pijat capek. capek Capek umroh. apa capek aja, Pak, Ya, ini? capek pakai K. Oh, capek. Umroh. Umroh. Yang mana, Pak? Ini. Nah, itu ya. Itu keluarnya kok malah yang poknya ya? Apa itunya ya? Harganya ya, Pak, yang ini ya, Haji Umroh Online ya. Iya, enggak, malah yang keluar yang di atas kok malah istilahnya malah kayak yang bukan produknya, malah Ya, atasnya tuh apa itu? paham, paham, saya paham. Harusnya kan yang bawahnya lagi ada. Ya, oke. Ini berarti punya Bapak nih, website ini Ya, .com nih. Duh, ini malah malah bukan ke postingannya ya, Pak. nah makanya yang keluar kok malah bukan Ya, postingannya, postingannya di benar. bawahnya lagi. Benar, benar.
Nah, Bapak bikin lagi postingannya sesuai ritme saya ya, Pak. Tuh, dan jangan lupa satu lagi saran saya. Jangan sampai keyword kita kena revisi oleh Google. Ini kena revisi nih. 2 biji malah tuh. Tuh. Ini 2 kena revisi nih. Ya, saran saya, kalau kita udah bikin keyword panjang, kita udah bikin keyword long tail ya, seharusnya kita cek benar-benar jangan sampai keyword kita itu kena revisi sama si Google. Nih, contohnya apa? Ini kita kena revisi ya tuh. Ini adalah hasil untuk atau telusuri itu. Ini adalah kena revisi, usahain kalau kalau ini diklik, nah barulah ini tidak kena revisi ya. Tapi ini muncul nih Pak, ini apa bener ya? Iya, Seperti itu. Oke, ini keyword panjangnya sudah muncul ya. Coba kita tes bareng-bareng, kita praktekin bareng-bareng. Nah, ini kita klik panjang ya, keyword panjang, tapi mau saya potong-potong, masih muncul nggak di halaman Google? Contohnya yang mau saya potong jasa dulu nih dari awal nih. Kita kita motongnya pelan-pelan ya, Pak. Cara memotong keyword itu pelan-pelan. Masih muncul, bagus. Jasa pijat capek umroh apa ya? Jadi potong ya. Produknya ini ya. Jasa potong ya. Produknya cukup ini ya, Pak, cukup lumayan ya. Saya juga baru tahu nih ada pijat pijat khusus umroh, hmm. pijat capek umroh. Nggak ada malah kompetitor tuh. Sampai minta direvisi malah. Tuh, nggak ada, kosong ya. Di gambarnya Kosong. berarti produknya saya itu yang nomor Iya. satu gambarnya. Ini kan, Pak. Ah, Percuma kalau produknya banyak tapi yang nyari cuman produk Bapak doang gitu. Jadi saran saya kita harus fungsinya kompetitor itu apa sih? Fungsinya kompetitor berarti banyak yang mencari produk tersebut. Nah, fungsinya tuh itu. hmm. Gitu, Pak. Nah, ini kan berarti nggak ada nih para para kompetitornya nggak ada. Jadi percuma walaupun kita muncul di halaman satu Google tanpa ya ini misalnya apa ya, Mas? Ini berarti ya, Pijet capek umroh gitu aja. pijat capek umrah ya. Nah, ini muncul Nah, nih. ya. Alatnya berapa? 45.500. Coba kita cek menggunakan Gmail yang lain. Tapi ini muncul nih Pak, keyword yang aslinya ya. Ini adalah Iya, keyword produk bawahnya. ya. Ya. Tapi yang Tuh. atas tuh kenapa muncul terus itu yang atas? Nah ini Pak, nggak apa-apa Pak, bagus Pak ini Pak Oh, malah nggak Pak. apa-apa. Nggak Oh, apa-apa, bagus Pak. Jadi kan apa ya, tanpa disadari, ini adalah website utamanya ya. Jadi bukan ke iya. produk, tapi ke website nih kan. Kalau ini diklik, Iya, masuk ke tuh website utama. Di mana di dalam website ini kan pasti Bapak banyak kan pilihannya kan, ada iya. umroh, ada pijatnya. Tuh bagus ini Pak, bagus bagus. Mantap Pak, mantap mantap mantap. Mantap mantap Pak, bagus bagus. Tapi ini kompetitornya nggak terlalu banyak ya Pak. Lumayan banyak. Lumayan banyak Pak. Iya. Facebook, oh enggak mas, ya belum Facebook. Tapi kalau kalau misalkan ini dia pasti lebih powerfulnya dari Facebook ya, makanya terlihatnya Facebook tuh, Facebook lagi, Instagram, Facebook. Jadi kalau misalkan Bapak bersaingnya dengan para kompetitor website ataupun marketplace itu nggak ada ya. Jadi bisa dilihat ya ini ya, Facebook, Instagram, YouTube, website Ada nih, Bu. baru nih website nih. Satu, ketemu website. Instagram Iya. lagi, Facebook lagi. Terus nanti yang Facebook, IG lagi, website lagi ketemu dua. Website lagi ketemu tiga. YouTube, website lagi ketemu keempat. Instagram lumayan nih Pak. Mantap, 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 Pak. Mantap, mantap. Bagus, bagus, bagus. Nah ini, tapi usahakan, ini kan postingannya cukup postingan tok doang ya Pak. Nggak lebih, nggak kurangan ya. Iya. Nah, saran saya dikasih atas konten yang sudah kita Ya. praktekin hari ini, dikasih atas konten, nanti di pertemuan berikutnya dikasih body per page di bawah sini nanti nih, Pak. Seperti itu. Biarin bisa bertahannya lama. Karena ini udah cukup bagus, sudah cukup bisa bersaing di page one halaman satu Google ya. Kalau saya sebutnya nomor 3 itu udah page one. Nah, ini Bapak nomor 2 ya. Berarti udah kategori bagus. Tinggal dipertahanin aja, dikasih atas konten, dikasih body per page, sama link per page. 3 itu aja, cukup. Biarin bisa Sama lama, biarin bisa tahan lama, biarin bisa awet page one-nya seperti itu, Pak. satu terakhir, Mas. Ya, Untuk produk ini hmm, apa saja yang bisa diganti, yang boleh diganti, direvisi, apa yang nggak ya, boleh, apakah hmm, terus harus diinspeksi lagi? betul. Pertanyaan bagus, mantap, mantap Pak. Oke, saya jawab ya.
Karena banyak orang apa ya, kayak Mas saya kan udah posting, Mas saya sudah inspeksi, Mas saya sudah daftarkan ke dalam Google produk tersebut. Lalu apakah saya bisa menggantinya? Boleh-boleh aja, tetapi jangan lupa harus ada beberapa yang nggak boleh diganti ya. Gimana ya? Biar sini aja contoh ya. Contoh, biarin enak nih. Ini pertanyaan bagus nih, karena orang tuh kayak suka semena-mena. Dia udah posting produk, dia udah inspeksi, tapi diganti lagi sama dia. Itu jangan kayak gitu. Jadi ada cara bermainnya. Ya, ada yang boleh diganti, ada yang nggak boleh nggak diganti. Contoh, ini udah saya inspeksi nih kan. Nih, ini sudah patch one. Lalu kalau kita mau ganti kan kita tinggal edit aja nih. Kita edit, ya kan? Benar ya Bapak ya? Edit ya. Nah, yang nggak boleh diganti itu, maaf, yang boleh diganti itu cukup deskripsi. Deskripsi boleh diganti. Tetapi jangan lupa, kalau deskripsinya ada linknya, maupun internal link, bebas. Intinya, di dalam deskripsinya itu ada link, nggak boleh diganti. Lalu yang berikutnya, ada meta deskripsi, ini boleh diganti. Lalu yang berikutnya, nomor WhatsApp boleh diganti. Teks WhatsApp boleh diganti. Sama yang berikutnya, gambar boleh diganti. Jadi pada intinya, biarin nggak bingung, saya tulis aja di dalam notepad. Yang nggak boleh diganti itu apa aja? Yang tidak boleh diubah atau ganti. Yang bagus nih. Pertama, keyword. Ya, keyword atau nama produk. Kenapa ini nggak boleh diganti? Karena kita sudah mendaftarkan produk tersebut ke dalam Google seperti itu. Jadi jangan kita bikin, jangan kita acak ya sistematis dari si Google tersebut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua tag keyword. Lalu yang ketiga meta keyword. Lalu yang keempat deskripsi kalau di dalamnya ada link yang sudah kita masukkan. Nah, ini. Seperti ini. Keyword atau nama produk, tag keyword, meta keyword, sama deskripsi kalau di dalamnya itu ada link yang sudah kita masukkan ke dalam deskripsinya. Nah, empat ini nggak boleh diganti ya, apa aja. Keyword utama atau nama produk adalah ini ya, nama produk nih, ini nggak boleh diganti. Kalau kita sudah mendaftarkan ke dalam Google, ini yang pertama. Lalu yang kedua, deskripsi nih. Deskripsi ini, kalau sudah kita input atau sudah kita kasih link di dalam deskripsinya, itu nggak boleh diganti. Tapi kalau belum, seperti ini kan masih kosong nih. Ya, ini kan kosong nih, cuman ada deskripsi aja, ini boleh diganti. Nah, ini nggak apa-apa lah. Kalau ini kan cuma website utama, ini nggak apa-apa. Pokoknya linknya banyak, itu nggak boleh diganti. Lalu yang berikutnya, tag keyword nih ya. Tag keyword nggak boleh diganti. Lalu yang berikutnya, meta keyword. Nah, empat itu yang nggak boleh diubah sama sekali, seperti itu. Boleh. Kalau Pertanyaan berikutnya nambah nih. nomor WA gimana, Mas? Kenapa Pak? Gimana? Kalau mau nambah nomor WA, Nomor WA? misalnya nomornya dua. Nggak Iya, bisa kita Pak, punya nggak nomor bisa. dua. Nggak bisa, Oh, nggak nomor bisa. WA nggak bisa. Satu doang. Satu doang. Satu doang. Ya, Oh, satu doang. gitu. Gitu. Oke, sip. Terima kasih. Gitu ya Pak. Jadi pertanyaan tadi cukup bagus juga. Itu saya jawab itu ya. Jadi apa aja nggak diboleh nih? Semua ini saya kirim ke Notepad ya, biarin nggak bingung. Cuman ini mas saya hapus aja nih ya. Sebentar. Ini semuanya deh saya kirim ya ke dalam obrolan ya, biarin Bapak Ibu semuanya langsung mempraktekkan tuh ya, tuh. Sudah saya kirimin sama satu lagi. Tadi apa namanya? ChatGPT ya? Mana ChatGPT ya? ChatGPT. Aduh, jangan teh pusing saya nih. ChatGPT. Ini dia. Ini ya, saya bagikan, saya kirim ke obrolan ya, langsung dipraktekin, besok kita ketemu lagi di jam 10 pagi. Jangan, besok hari Jumat jam 9 ya, besok dipercepat jam 9 kita udah mulai nge-Zoom. Oke, ntar ya, ini koneksinya nih, Masya Allah ya. Jadi besok kita ketemu lagi di jam 9 ya. Besok seharusnya kita support ya, support OSP atau sesi tanya jawab. Cuman biar enak, biar sinkron sama pertemuan hari ini, besok kita belajar membuat body per page berbentuk tampilan halaman landing page singkat aja. Halaman landing page-nya cukup singkat, tapi nanti akurat sih. Masya Allah, melek banget. Fungsinya hidden content itu apa, Mas? Kenapa? Fungsinya hidden content tadi, Pak. Dan konten itu yang bisa dibaca sama Google doang, Pak. Jadi sama kita nggak bisa dibaca, tapi yang bisa dibaca sama si Google tersebut. Perlu diisi, Mas. SEO denai aja, Pak. SEO denai. Ini kan, Pak. Nih. Ini kan. Iya. SEO denai aja. Atau keyword pun juga sama. Jadi intinya tuh ini nanti yang bisa dibaca
Atau yang ngebaca ini bukan kita, bukan orang, bukan para customer kita, bukan, tapi adalah Google tersebut atau si Google lah yang bisa membaca ini, konten Google hidden. Jadi yang tersembunyi dan bisa dilihat oleh si Google tersebut atau si Google sendiri yang bisa melihatnya. Seperti itu, Pak. Ada Keyword maksimalnya. nggak Ada ada, maksimal maksimalnya nggak ada. Cuman bagusnya sih SEO-DNA aja. SEO-DNA itu adalah keyword yang didirect kembali ke dalam teks kita atau ke dalam yang kita masukkan. Jadi kita atau ditulis aja SEO-DNA. Ya. Seperti itu, Pak. Ini ya saya kirim ya ke dalam obrolan ya Bapak Ibu semuanya. Tuh, ChatGPT juga coba dibuka sama teksnya itu di atas ya. Gimana caranya, apa aja fungsinya yang harus dipelajarin seperti itu. Nanti langsung dipraktekin. Kita ketemu lagi besok di jam 9 pagi. Karena besok hari Jumat, jadi saya percepat sedikit ya, di jam 9 pagi kita bertemu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Thank you. Terima kasih. Sama-sama, Cukup. Pak. Cukup. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Balik lagi, setiap kita mendapatkan ilmu, langsung dipraktekin ya, biarin kita tahu hasilnya. Biarin kita saat tanya jawab tuh enak. Mas ini kenapa mas? Mas ini case-nya kenapa mas? Mas ini kendalanya kenapa gitu? Karena insya Allah saya akan menjawab masalah-masalah Bapak perihal seputaran SEO ya. Terima kasih yang telah hadir di Zoom pagi ini. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan cukup bermanfaat. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Abdullah Mubarak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab di obrolan artis SEO-DNA. SEO-DNA itu adalah keyword yang didirect kembali ke dalam postingan kita. Bye-bye semuanya. Bertemu di besok lagi jam 9 pagi. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sama-sama Ibu, Bapak semuanya.